Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Resti Angeli Forno. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas 3B Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran matematika di SD dengan dosen pengampu Bapak Dwi Pamungkas MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 7 materi yang telah di-share oleh dosen saya via Google Classroom. Tetapi pada saat saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskannya menurut pemahaman saya. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu hakikat anak pada pembelajaran matematika di SD. Yang saya pahami dari materi ini adalah anak pada pembelajaran matematika ini sebenarnya menjadi hal yang menarik karena karakteristik khususnya pada hakikat anak dan hakikat matematika itu sendiri. Tetapi matematika ini berkembang tidak selalu sejalan dengan perkembangan anak. Anak sebagai individu yang berkembang tidak bisa kita samakan perkembangan anak dengan perkembangan orang dewasa karena sangat berbeda, mulai dari pada cara bertindak, setelah itu cara berpikirnya dan cara berbicaranya. Setiap anak mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda dengan anak lainnya. Contohnya seperti ada anak yang pada saat guru menyampaikan materi dia ini langsung mengerti, tetapi ada juga yang baru bisa mengerti ketika ditunjukkan gambarnya, dan ada juga yang baru bisa mengerti materi yang disampaikan gurunya itu ketika menonton video dari materi yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Di samping itu, kesiapan intelektual anak perlu diperhatikan karena pada hal ini guru harus bisa memposisikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Setelah itu di materi ini juga dijelaskan tentang ada beberapa kekekalan. Tapi di sini mungkin saya hanya bisa menyampaikan atau menjelaskan beberapa kekekalan. Yang lainnya mungkin saya akan sebutkan karena saya tidak begitu paham dengan kekekalan yang lainnya yang tidak saya sebutkan itu. Nah, kekekalan yang pertama yaitu ada kekekalan bilangan. Jika anak telah memahami kekekalan bilangan, maka ia mengerti bahwa banyaknya benda tetap walaupun berbeda-beda. Contohnya ada 6 pensil, 3 pensil ini 3 pensil dimasukkan ke dalam gelas dan 3 pensil lainnya diletakkan di atas meja. Dalam hal ini anak akan mengerti jumlah pensil tetap sama walaupun posisinya berbeda. Pada bagian ini anak yang mengerti pada bagian ini yaitu umumnya anak yang berusia 6-7 tahun. Selanjutnya ada kekekalan zat. Di kekekalan ini anak yang mengerti pada kekekalan zat ini umumnya berusia 7-8 tahun. Lalu ada kekekalan panjang. Anak telah dapat memahami kekekalan panjang ini apabila ia mengerti bahwa 2 utas kawat atau lebih tetap sama panjangnya walaupun diubah bentuknya. Misalnya satu kawat
dibiarkan bentuknya panjang dan lurus seperti itu saja, dan satunya lagi diikat, anak akan mengerti panjangnya tetap akan sama walaupun diubah bentuknya. Dalam hal ini anak mengerti kekekalan ini umumnya pada usia 8-9 tahun. Untuk kekekalan luas yaitu pada umumnya anak yang berusia 8-9 tahun juga. Kekekalan berat umumnya pada anak 9-10 tahun. Kekekalan isi kadang-kadang dicapai untuk anak umur 11-14 tahun. Selanjutnya tingkat pemahaman anak, yaitu tingkat pemahaman anak pada hal ini yaitu umumnya siswa SD atau peserta didik cara berpikirnya masih dalam tahap mencari tahu materinya. Oleh karena itu belum mampu untuk memberikan kesimpulan terkait materi itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Teori yang pertama yang saya tangkap dari materi ini adalah teori belajar Brunner. Pada teori yang disampaikan Brunner ini, Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengalami peristiwa atau kejadian dan mengenal benda di lingkungannya, dia dapat menceritakan kembali kejadian atau peristiwa itu dan benda tersebut di dalam pikirannya. Karena menurut Brunner sendiri, hal-hal ini adalah suatu atau dapat dikatakan sebagai proses belajar. Nah, di dalam tahap ini juga terbagi menjadi 3 tahapan sebagai proses belajar yang dikatakan oleh Brunner ini sendiri. Yang pertama yaitu ada tahap kegiatan. Nah, pada tahap kegiatan ini anak belajar berhubungan dengan benda-benda nyata atau anak sendiri yang langsung mengalami kejadian atau peristiwa itu sendiri di lingkungannya. Pada tahap ini juga anak istilahnya masih mencoba untuk mengenal dan mencari tahu apa saja benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tahap gambar bayangan. Nah, pada tahap ini anak telah menyimpan peristiwa atau kejadian atau benda tersebut di dalam bentuk bayangan di dalam pikirannya. Di tahap ini dapat dikatakan anak sudah bisa membayangkan di dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialaminya, walaupun peristiwa itu terjadi misalnya 1 minggu lalu, dan benda tersebut sudah hilang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tahap simbolik. Nah, pada tahap terakhir ini anak dapat menyampaikan bayangan yang tersimpan di dalam pikirannya dalam bentuk simbol dan bahasa. Misalnya dia lagi jalan di jalan, terus dia melihat motor, lalu dia tunjuk itu motor, berarti secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa ini yang namanya motor, seperti itu. Selanjutnya yang saya tangkap dari materi ini juga ada teorema penyusunan.
Nah, pada bagian teorema penyusunan ini, di bagian ini itu adalah cara yang paling ampuh memulai belajar suatu konsep matematika dan semacamnya dengan cara menyusun penyajiannya. Dengan cara itu, siswa atau peserta didik akan lebih mudah mengingat ide yang sudah dipelajari dan lebih mampu dalam misalnya menerapkan pada suasana lain selain di lingkungan sekolahnya, misalnya di lingkungan rumahnya, di lingkungan bermainnya, seperti itu. Selain teorema penyusunan, ada juga teorema notasi. Nah, pada bagian teorema notasi ini, di sini mengajar suatu konsep. Nah, di sini mengajar suatu konsepnya ini harus dari dasar-dasarnya dulu. Setelah dasar-dasarnya sudah diajarkan, barulah akan bertahap untuk ke selanjutnya. Seperti itu. Lanjut, setelah teorema notasi ada teorema keanekaragaman. Nah, di teorema ini dikatakan bahwa langkah-langkah untuk menyajikan suatu konsep, jadi langkah-langkah di sini dikatakan langkah-langkah untuk menyajikan suatu konsep dari yang khusus ke yang lebih umum. Nah, dari yang khusus ke yang lebih umum ini harus dilakukan dengan kegiatan yang beraneka ragam. Setelah teorema keanekaragaman, ada teorema pengaitan. Di teorema pengaitan ini, menurut teorema pengaitan ini, bahwa setiap konsep atau keterampilan atau kalimat dalam matematika itu saling berkaitan dengan konsep. Begitu juga sebaliknya. Nah, selain teori dari Brunner itu sendiri, di sini ada 4 teori lainnya, yaitu teori belajar dari Dienes, teori belajar dari Brownell, teori belajar dari Gagne, dan teori belajar dari Van Hiele, seperti itu. Ya, itu yang dapat saya tangkap atau saya mengerti dari materi yang kedua. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu komunikasi matematis dan implementasi PBM. Di sini mungkin saya tidak paham banyak tentang materi ini, tetapi saya akan menyampaikan menurut pemahaman saya. Komunikasi matematis merupakan kemampuan berkomunikasi, yaitu dengan kegiatan menulis, menyimak informasi matematika dengan mendengar presentasi dan diskusi. Komunikasi akan membuat anak berbicara dengan temannya dan berdiskusi tentang materi matematika ini sendiri. Dan dalam komunikasi matematis ini sendiri merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika, karena tujuan pendidikan di Indonesia yang telah memilih kurikulum 2013 yang dimana peserta didik akan lebih aktif daripada guru dalam mencari sumber pelajaran. Dan komunikasi sendiri menjadi keterampilan matematika yang harus dimiliki dan dicapai oleh anak agar melatih cara berbicara dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung dalam soal matematika yang diberikan oleh pendidik atau gurunya. Terima kasih.
Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu motivasi dan PBM. Yang saya tangkap dari materi ini adalah motivasi merupakan sebuah dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan tertentu. Adanya motivasi ini akan membuat seseorang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Contohnya seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini, saya berkuliah, saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Semua itu saya lakukan dengan tujuan saya, yaitu untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang guru. Selanjutnya ada teori motivasi. Nah, di sini teori motivasi yang terkenal yaitu teori prestasi, teori keadilan, teori Maslow, dan teori harapan. Selain teori, di sini juga dalam materi ini juga dipaparkan tentang jenis-jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi internal. Motivasi internal yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap orang. Motivasi ini tumbuh di dalam diri setiap orang tanpa ada pengaruh sedikit pun dari orang lain. Nah, setelah itu yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi ini sebaliknya atau kebalikan dari motivasi internal. Motivasi ini berasal dari luar diri seseorang itu sendiri. Jadi motivasi ini timbul karena adanya pengaruh orang lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu yang pertama adalah faktor pemelihara. Faktor pemelihara ini berasal dari luar diri seseorang, sehingga dapat juga disebut motivator. Dalam hal ini, seseorang dipengaruhi oleh orang lain ataupun hal lain di luar dari orang itu sendiri. Kita ambil contoh dalam keseharian, yaitu seperti orang tua, dan dalam pendidikan yaitu guru sebagai salah satu faktor untuk memotivasi siswa. Nah, selain faktor guru untuk memotivasi siswa ini, faktor siswa juga sangat berpengaruh karena siswa inilah yang merupakan subjek untuk subjek belajar. Jadi motivasi belajar ini punya peran yang sangat penting untuk mendorong siswa agar siswa belajar dengan semangat dan berkonsentrasi dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga tujuan dan hasil belajar siswa dapat tercapai dengan baik, hasil belajar siswa dapat selalu meningkat serta memuaskan, seperti itu. Oleh karena itu, seorang guru harus terus-menerus memotivasi siswa karena dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Terima kasih, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu model-model pembelajaran pada matematika di SD. Dalam mengajarkan matematika, guru ataupun kita yang nanti akan menjadi seorang calon guru pasti akan mengalami kesulitan serta hambatan-hambatan yang akan terjadi. Tetapi di samping itu pasti juga ada rasa senang maupun bangga. Ini semua merupakan tantangan kita sekaligus
dapat kita jadikan pengalaman berharga kita. Dalam model-model pembelajaran matematika di SD ini, pastinya kita akan merasa senang. Kita akan sangat merasa senang membimbing para peserta didik yang kita harapkan besok-besok di kemudian hari menjadi orang yang berilmu, berguna bagi nusa bangsa, dan menjadi warga negara yang baik. Lalu, di samping itu, jika kita perhatikan prestasi peserta didik dalam belajar matematika ini sendiri, tentunya kita tidak bisa pungkiri kalau pada umumnya prestasi belajar matematika di SD ini sudah relatif rendah. Nah, namun di samping prestasi belajar matematika di SD yang sudah relatif rendah ini, kita harus mengakui pula bahwa banyak peserta didik yang berprestasi dalam belajar matematika di jenjang SD atau di jenjang sekolah dasar. Karena itulah kita harus terus-menerus mencoba menggali strategi-strategi dan model-model pembelajaran matematika yang memungkinkan untuk belajar matematika di SD menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik agar pengajaran pembelajaran ini dapat berlangsung secara optimal. Jadi mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan di materi ini, hanya itu yang dapat saya pahami pada materi model-model pembelajaran matematika di SD. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran matematika di SD. Di sini yang saya pahami dari materi ini yaitu ada 5 strategi pembelajaran matematika di SD. Yang pertama adalah kontekstual, bermain peran, partisipatif, lalu belajar tuntas, dan yang terakhir modul. Saya akan menyampaikan yang pertama yaitu yang kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau yang biasa disingkat, yang biasa kita kenal dengan CTL. Ini merupakan konsep belajar yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Contohnya, materi menjaga kebersihan lingkungan. Di sini siswa dapat menghubungkannya atau menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan cara seperti tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dan bergotong royong bersama-sama. Yang kedua adalah bermain peran. Model pembelajaran bermain peran yang ini bertujuan dari bermain peran ini untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Selanjutnya, partisipatif. Ini yang paling susah disebut menurut saya. Partisipatif ini model pembelajaran melibatkan peserta didik aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu belajar tuntas. Di sini dalam hal ini kondisi yang tepat
untuk semua peserta didik untuk mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pembelajaran atau strategi pembelajaran menggunakan modul seperti yang sedang terjadi sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini. Para peserta didik belajar menggunakan modul. Jadi modul ini adalah salah satu proses pembelajaran tentang suatu pembahasan tertentu yang disusun secara terarah, secara singkat, padat dan jelas untuk digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Jadi di sini dalam pembelajaran modul ini yang harus diperhatikan pertama atau yang diterapkan, setiap modul itu harus memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Setelah itu modul juga merupakan pembelajaran masing-masing peserta didik, dan modul juga disediakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti di masa pandemi COVID-19 seperti ini, para peserta didik tidak bisa ke sekolah, jadi mereka menggunakan modul untuk mencapai tujuan pembelajaran karena materinya tidak bisa disampaikan secara langsung. Selanjutnya ada komponen-komponen dari format modul tersebut. Jadi di modul tersebut itu ada pendahuluan, ada tes awal, ada pengalaman belajar, sumber belajar, dan tes akhirnya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan menurut pemahaman saya pada materi ini. Dan inilah pemahaman saya terkait materi yang telah dosen saya kirimkan via Google Classroom. Mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk bagi penonton yang menonton video ini. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.